Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Halul Arsi, berasal dari Teknik Informatika dengan NIM 21024001006. Jadi saya berasal dari kelas non reguler ya. Hari ini saya akan membuat sebuah tugas, di mana tugasnya yaitu merakit sebuah CPU. Nah, di depan kita saya sudah memegang CPU. CPU adalah unit pemrosesan di mana difungsikan untuk menyuplai sebuah data dari CPU ke monitor. Jadi tanpa adanya CPU, monitor itu tidak bisa menyuplai sebuah data karena database yang ada di komputer itu berasal dari CPU. Nah, itu. Nah, kita bisa lihat di luar CPU ini, tampilan CPU ini ada disebut sebagai casing. Nah, casing ini berfungsi untuk melindungi CPU dari ancaman bahaya yang ada di luar dan bisa merusak CPU internal dalam CPU ya. Kita bisa lihat di sini CPU-nya masih tertutup oleh casing. Nah, ini adalah tampilan dalam dari CPU. Bisa teman-teman lihat. Ada banyak sekali komponen yang ada di dalam CPU, termasuk komponen hard disk, RAM. Kemudian bisa dilihat di sini, ini disebut sebagai power supply. Kemudian di dalam sini ada disebut sebagai motherboard. Kemudian ada prosesor, ini prosesor dan heatsink ya. Oke. Ada baterai CMOS, ada USB card, VGA card, kabel VGA, ada juga di sini DVD card dan masih banyak. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan cuma beberapa komponen saja. Pertama saya akan jelaskan mengenai power supply. Nah, bisa teman-teman lihat power supply ini letaknya di area sebelah sini. Saya tidak bisa buka karena tidak ada obeng ya teman-teman. Jadi CPU ini, power supply ini difungsikan sebagai media di mana untuk menyuplai sebuah aliran listrik dari luar ke dalam CPU. Jadi ini adalah media penyuplai aliran atau arus listrik, arus listrik. Nah, itu untuk power supply. Kemudian yang kedua ada hard disk. Hard disk ini difungsikan sebagai media penyimpanan, akan tetapi media penyimpanan ini berskala besar. Ya. Ini hard disk internal. Nah, kemudian yang kedua ada RAM. RAM ini kepanjangannya adalah Random Access Memory, di mana sama seperti hard disk fungsionalnya sebagai media penyimpanan, akan tetapi media penyimpanannya ini berskala kecil. Nah, kalau untuk peletakan apalagi namanya RAM ini bisa kita lihat letaknya di area sebelah sini. Kemudian dikunci. Area sebelah sini. Nah, kemudian yang keempat saya akan jelaskan yaitu prosesor. Nah, bisa teman-teman lihat prosesor ini ditutupi oleh sebuah heatsink. Nah, ini adalah sebuah heatsink di mana difungsikan untuk menutupi sebuah prosesor yang ada di sini. Kenapa? Karena prosesor itu sangat bahaya apabila tidak ditutupi. Nah, kita lihat komponennya itu sangat kecil dengan fungsinya yang sangat besar. Kenapa saya katakan yang sangat besar? Karena tanpa adanya prosesor ini sebuah CPU tidak bisa memberikan sebuah atau menyuplai sebuah data, karena ini adalah komponen yang paling utama dari sebuah komputer dan CPU. Nah, kemudian yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai VGA card. VGA card terletak di bagian belakang dari CPU. Nah, bisa teman-teman lihat yang berwarna biru ini adalah VGA card. VGA card itu difungsikan sebagai media di mana untuk memberikan sebuah informasi data dari CPU ke monitor. Jadi VGA card ini VGA card ini berfungsi untuk menyuplai sebuah data sebagai penghubung antara CPU ke monitor. Nah, ini bisa kita lihat ada kabelnya, ada kabel yang disebut sebagai kabel VGA ya, VGA yang mana nantinya peletakannya berada di sebelah sini. Kemudian dikunci. Ujungnya nanti ini akan dikoneksikan di monitor ya, agar bisa menyuplai data dari CPU ke monitor. Nah, itu.
itu ya, mungkin itu saja penjelasan yang saya sempat sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.